Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita akan membuka mulai halaman 181. Masih berkaitan dengan fikih ikhtilaf, fikih terjadinya perbedaan pendapat ulama. Kita akan membaca catatan yang ke-7 dan nanti jika waktunya masih cukup kita akan lanjutkan di catatan yang ke-8. Seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari teks buku dan berikutnya kita berikan catatan. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Ketujuh, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran? Pernyataan ini tidak mutlak benar karena perbedaan pendapat sekalipun terjadi di kalangan ulama ahlu sunnah. Ada yang terlalu jauh dari kebenaran karena jelas menyimpang dari dalil. Syekhul Islam menjelaskan, wa qawluhum masailul khilafi la inkara fiha laisa bisahihin fa innal inkara imma an yatawajjaha ilal qawli bil yutawajjaha ilal qawli bil hukmi awil amali amma al awwalu fa idza kana al qawlu yukhalifu sunnatan aw ijma'an qadiman wajaba inkaruhu wifaqan wa amma al amalu fa idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma'in wajaba inkaruhu aidan bihasabi darajatil inkari. Karena pengingkaran bisa berbentuk menilai pendapat atau pernyataan bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh ada pengingkaran merupakan pernyataan yang tidak benar. Karena pengingkaran bisa berbentuk menilai pendapat atau menilai perbuatan. Untuk pengingkaran yang bentuknya menilai pendapat, jika ada pendapat yang menyimpang dari sunnah atau ijma' yang telah terjadi, maka ulama sepakat penyimpangan ini wajib diingkari. Adapun mengingkari terhadap amal apabila dalam praktiknya menyalahi sunnah atau ijma' juga wajib diingkari sesuai tingkat kesalahannya. Kemudian beliau melanjutkan, amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'un walil ijtihadi fiha masaghun lam yunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan. Akan tetapi jika khilaf itu terjadi dalam permasalahan yang tidak ada dalil sunnah maupun ijma' dan memberikan ruang untuk ijtihad, maka tidak boleh diingkari bagi orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun orang yang taklid. Al-Fatawa Al-Kubra. Baik. Mungkin sebagai pengantar begini ya. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ingkarul mungkar. Apa dalilnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu. Baik dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu minimal dengan hati. Lalu apa definisi mungkar? Apakah mungkar itu pasti maksiat? Apakah semua yang mungkar adalah maksiat dan semua maksiat pasti mungkar? Atau bagaimana? Apa definisi kemungkaran? Hadil jamaah. Apakah kemungkaran itu pasti maksiat? Jawaban iya atau tidak? Benar atau salah? A benar, B salah, C tidak tahu. Apakah setiap kemungkaran pasti maksiat? Belum tentu. Belum tentu. Maka kemungkaran
lebih luas daripada maksiat. Semua kesalahan itu kemungkaran, baik bernilai maksiat atau tidak bernilai maksiat. Sehingga ada kesalahan yang tidak bernilai maksiat dan ada kesalahan yang bernilai maksiat. Contoh kesalahan yang tidak bernilai maksiat. Kalau Anda melihat ada teman Anda di siang hari bulan Ramadan, dia minum karena lupa, kira-kira dibiarkan atau diingkari? Dibiarkan atau diingkari? Ditingkatkan atau ditiru? Diingatkan. Saat Anda mengingatkan, kamu jangan minum, kamu kan puasa. Wah, udah terlanjur dapat 1 teguk tadi. Yang dia lakukan kemungkaran atau tidak? Orang minum di siang hari bulan Ramadan karena lupa, yang dia lakukan mungkar atau tidak? Mungkar. Karena dia menyalahi aturan. Walaupun dia lakukan tanpa sadar, dan ini tidak berdosa. Artinya tidak terhitung sebagai perbuatan maksiat. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Anak kecil berantem sampai cakar-cakaran, pukul-pukulan. Kira-kira Anda sebagai orang dewasa yang melihat itu, disediakan pentagon atau dilerai? Ya? Dipanasi atau dicegah? Dicegah. Kenapa dicegah? Karena itu kemungkaran. Bagi anak kecil ketika melakukan perbuatan itu dosa atau tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Dia belum balik. Sehingga pada posisi ketika dia melakukan itu dan dia belum balik, tidak ada nilai maksiat, tidak ada dosa, tapi ini kemungkaran dan tidak boleh dibiarkan. Contoh yang lain. Ayam berantem. Ayam jantan dengan ayam jantan berantem. Anda sebagai orang yang melihat kejadian itu, dinikmati atau dipisah? Dinikmati di video jadi konten atau dipisah? Dipisah. Kenapa dipisah? Kasihan. Oh, dia dikasihani nggak mau kok. Begitu ditarik salah satu kan satunya ngejar. Anda pisah alasannya apa? Ini kemungkaran. Sehingga ketika binatang ini berantem, kita cegah, kita pisahkan. Walaupun ayam ini ketika berantem berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Dia tidak berakal dan demikian seterusnya. Maka kemungkaran dengan kemaksiatan itu 2 hal yang berbeda. Kemaksiatan lebih luas, kemungkaran lebih luas cakupannya dibandingkan kemaksiatan. Semua bentuk kesalahan baik bernilai maksiat maupun yang tidak bernilai maksiat adalah kemungkaran. Dipahami ya? Baik. Kemudian muncul pertanyaan. Pada saat terjadi perbedaan pendapat, benar enggak sih dengan perkataan seseorang bahwasanya masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran? Jadi enggak usah diingkari karena itu bukan kemungkaran. Maka biarkan saja terjadi perbedaan seperti itu, tidak boleh mengingkari. Ini benar atau salah? Jawabannya di sini Syekhul Islam telah memberikan penjelasan. Pernyataan ini tidak mutlak benar. Karena kenyataannya ada perbedaan yang bisa ditoleransi dan ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, dan itu terjadi dalam lingkaran Ahlus Sunnah. Kalau sudah di luar lingkaran Ahlus Sunnah jelas ya. Misalnya terjadi perbedaan pendapat apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk surga ataukah beliau masuk neraka. Ada khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Anda pilih mana? Enggak usah ditanya Pak Ustaz. Apakah Aisyah radhiyallahu anha wanita suci ataukah wanita yang pernah berzina? Terjadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang munafik. Kaum muslimin diikuti oleh Ahlus Sunnah sampai zaman ini, munafik diikuti oleh orang Syiah sampai zaman ini. Apakah khilaf seperti ini tidak boleh ada pengingkaran? Jelas, pendapat yang satunya jauh menyimpang dari kebenaran sehingga boleh atau wajib untuk diingkari dan seterusnya. Karena itu di sini Syekhul Islam menyebutkan, idza kana al-qaulu yukhalifu sunnatan. Apabila sebuah pendapat atau pernyataan itu menyalahi sunnah, au ijma'an qadiman,
atau menyalahi ijma' yang sudah pernah terjadi di masa silam, ijma' yang qat'i di masa silam, wajaba ingkaruhu, maka wajib untuk diingkari. Dan kata beliau wifaqan, dengan sepakat ulama. Kalau sampai ada di zaman ini orang mengatakan babi itu halal, maka kita mengatakan ini wajib diingkari bil ijma', dengan ijma' ulama. Sehingga kalau wajib diingkari berarti statusnya adalah kemungkaran. Wa ammal amalu fa idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma'in, demikian pula amal perbuatan. Kalau dia menyalahi sunnah, sunnah yang dimaksud ajaran Nabi SAW, atau menyalahi ijma', wajib ingkaruhu aidan, ini juga wajib untuk diingkari. Lalu beliau menyebutkan sebuah pernyataan, amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun, adapun jika di sana tidak ada dalil yang tegas, tidak ada ajaran yang baku, wala ijma'un, dan tidak ada ijma' yang tegas, walil istihadi fiha masaghun, dan ada ruang untuk beristihad, lam yungkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan, maka orang yang melakukannya tidak diingkari, baik status dia sebagai ulama mujtahidnya atau sebagai muqallidnya yang hanya ikut-ikutan. Kenapa yang kedua ini enggak boleh diingkari? Ya, karena dia tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi ijma'. Sehingga di bagian ini tidak ada dalil yang tegas, maka kalau ada beda pendapat, berarti pendapat satu dan pendapat dua memiliki derajat yang sama. Gitu ya. Pendapat satu dan pendapat dua memiliki derajat yang sama. Kenapa bisa disebut memiliki derajat yang sama? Karena masing-masing tidak didukung oleh dalil, tapi berangkat dari ijtihad masing-masing ulama. Dipahami ya? Baik. Paham atau bingung? Dong atau belum? InsyaAllah paham. Sekarang coba kita baca lanjutannya biar nanti bisa lebih paham. Tafadhal. Imam Muhammad bin Sulaim At-Tamimi Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi memberikan jawaban untuk orang yang mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, fa in arada al-qailu masail al-khilafi fa hadza batilun yukhalifu ijma'ul ummati. Yukhalifu ijma'al ummati. Fama zala sahabatu wa man ba'dahum yunkiruna ala man khalafa wa akhta'a kainan man kana walau kana a'lamun nasi wa atqahum. Jika yang dimaksud penanya adalah masalah khilaf, ini adalah pernyataan yang batil serta menyalahi ijma' umat Islam. Para sahabat dan para ulama generasi setelahnya biasa mengingkari orang yang salah apapun keadaannya, meskipun yang diingkari adalah sahabat yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Beliau melanjutkan, wa in uridu Wa in urida bimasailil ijtihadi masailul khilafil lati lam yatabayyan fiha as-sawabu fa hadza kalamun sahihun wa la yajuzu lil insani an yunkira syai'a li kaunihi mukhalifan li madhhabihi. Jika yang dimaksud penanya adalah permasalahan ijtihadiyah, yaitu perbedaan pendapat yang belum jelas mana yang benar, maka apa yang disampaikan penanya itu benar. Seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu karena berbeda dengan pendapat mazhabnya. Ad-Durar As-Saniyah. Baik, jadi di sini Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi menyampaikan dua istilah. Ada istilah khilaf dan ada istilah masail ijtihad. Kita ulangi ya, ada istilah masail khilaf dan ada istilah masail ijtihad. Kalau khilaf, beliau terjemahkan perbedaan pendapat di mana yang satu benar, yang satu menyimpang. Kalau masail ijtihadiyah, beliau terjemahkan perbedaan di mana belum jelas mana yang benar. Sudah? Nah, untuk yang pertama kata beliau mengatakan tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada pengingkaran, ini keliru. Karena ulama sepakat dari masa silam ketika ada yang salah diingkari. Demikianlah yang terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga antara satu sahabat dengan sahabat yang lain saling mengingkari.
Yang dikatakan sahabat fulan tidak benar, yang dikatakan sahabat fulan tidak benar. Seperti itu banyak sekali. Maka terkadang terjadi khilaf atau perbedaan antara sahabat A dengan sahabat B, sahabat C dengan sahabat D, dan mereka saling mengingkari. Bahkan bisa jadi yang diingkari itu sahabat yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Bisa kasih contoh, Pak? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu pernah mengingkari pendapatnya Umar bin Khattab. Umar punya pemahaman, kalau orang junub dan dia tidak punya air, maka dia tidak tayammum, tapi nunggu sampai punya air. Kemudian dia mandi, lalu mengqadha semua salat yang dia tinggalkan selama junub sampai dia mandi. Dan itu pernah terjadi pada beliau saat beliau safar, lalu beliau junub di perjalanan, sementara beliau tidak punya air, nggak punya air yang cukup untuk mandi, ada air tapi hanya untuk air minum. Maka beliau nunggu sampai tiba di Madinah. Begitu tiba di Madinah, beliau mandi, lalu mengqadha semua salat yang kemarin ditinggalkan. Yaitu bisa beberapa hari ya. Seperti ini bisa beberapa hari. Yang kedua, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pernah junub dan beliau tidak punya air. Lalu fatamarraqtu kama tamarraqat al-ba'ir. Akhirnya aku bergulung-gulung di tanah seperti layaknya binatang. Setelah sampai di Madinah, beliau cerita kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengajarkan Ammar, innama yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian diajari tayammum. Nah, saat Ammar diajari tayammum oleh Nabi SAW, di situ tidak ada Umar. Di situ tidak ada Umar. Sehingga Umar tidak tahu kalau ada hadis seperti ini. Pendapat Umar ini beliau tetap pegangi sampai beliau jadi khalifah. Ya, coba bisa dibayangkan ya. Berarti itu berlangsung bertahun-tahun. Setelah wafatnya Nabi SAW, 2 tahun berikutnya ada Abu Bakar. Lalu beliau jadi khalifah selama 10 tahun. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau beliau bertahan seperti itu, berarti beliau tidak pernah sholat dengan cara tayamum karena junub. Sehingga kalau beliau junub, gak ada air, tunggu sampai nemu air, mandi, baru kemudian beliau mengqadha semua sholat yang beliau tinggalkan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar. Akhirnya diingkari oleh Ammar. Sehingga saat terjadi kasus seperti ini, Ammar mengingkari Umar. Bahwasanya yang benar harusnya tayammum, bukan menunggu sampai dapat air. Karena kalau menunggu sampai dapat air, dia akan kehilangan banyak sekali waktu sholat. Tapi Umar tetap mengatakan, mungkin dia lupa. Mungkin Ammar lupa. Karena dia hanya mendapatkan hadis dari Nabi SAW sendirian, tidak ada bukti penguat yang lain, bisa jadi Ammar lupa. Jadi intinya di sini yang terjadi pada Ammar dengan Umar, siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih benar? Ammar. Karena posisi Ammar dia didukung oleh dalil. Dia mengingkari Umar walaupun Umar lebih, di sini dikatakan lebih berilmu dan lebih bertakwa. Kalau dari sisi keutamaan, Umar lebih utama. Khulafaur Rasyidin. Beliau termasuk di antara 2 orang yang diberi pesan oleh Nabi SAW agar diikuti. Faqtadu bi Abi Bakar wa Umar. Ikutilah Abu Bakar dan Umar pasca beliau wafat dan seterusnya. Nah, dalam masail khilaf seperti ini, kalau sudah jelas salah, maka kita salahkan walaupun bisa jadi yang bersangkutan lebih berilmu. Maka manusia berilmu kita cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina. Tapi kebenaran lebih kita cintai. Sehingga kalau beliau salah, ya mohon maaf. Bukan dalam rangka merendahkan, tapi salah dinilai salah dan kebenaran lebih kita cintai. Berbeda dengan masail khilaf yang lam yatabayyan fiha shawab, yang belum jelas mana yang benar mana yang salah. Pendapat A punya peluang benar dan punya peluang salah. Pendapat B punya peluang benar dan punya peluang salah. Pendapat C juga sama
Dan masing-masing berawal dari ijtihad. Terus mana pendapat yang lebih mendekati? Tidak ada yang lebih mulia, karena semuanya berangkat dari ijtihad. Ketika salah satu didukung dalil, yang lainnya tidak, barulah kita bisa sebut yang didukung dalil lebih mulia daripada yang tidak didukung dalil. Dipahami ya? Maka kalau ada orang, misalnya debat A, B, C, semua hanya menyampaikan berdasarkan logika. Pertanyaannya, mana logika yang harus diikuti? A, B atau C? Logika mana yang harus diikuti? A, B atau C? Tidak ada. Sebab yang namanya logika, antara logika manusia dengan logika manusia yang lain derajatnya sama. Logika kamu tidak lebih mulia daripada logika saya, sebagaimana logika saya tidak lebih mulia daripada logika kamu. Oleh karena itu sangat aneh kalau orang beragama tapi dia hanya ngikuti akal-akalan logika. Padahal yang namanya logika antara satu manusia dengan manusia yang lain derajatnya sama. Selanjutnya kita buat kesimpulan di sini. Berdasarkan keterangan di atas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan pengingkaran terhadap adanya perbedaan pendapat, khilaf terbagi menjadi dua macam. Khilaf atau perbedaan terbagi menjadi dua macam. Pertama, khilaf yang menyalahi nas atau dalil yang tegas, baik dari Al-Quran, hadis sahih, ijma' yang valid, ataupun hasil qiyas yang jali atau jelas. Perbedaan semacam ini sering diistilahkan dengan al-masail al-khilafiyah. Khilaf semacam ini boleh diingkari sesuai tingkatan penyimpangannya. Baik, Anda hafalkan saja ya, di situ istilahnya. Kalau perbedaan yang satu jelas benar, yang satu jelas salah, disebut masail khilafiyah. Nanti satunya namanya masail ijtihadiyah, yang berangkat dari ijtihad. Selanjutnya, sejak masa silam para sahabat mengingkari sahabat lain yang melakukan pelanggaran terhadap dalil karena mereka tidak tahu. Seperti pengingkaran yang dilakukan Aisyah terhadap Zaid bin Arqam yang melakukan praktek jual beli inah, hingga Aisyah mengatakan, akhbiri Zaid bin Arqam annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia bertobat. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf nomor. Ceritanya Zaid bin Arqam ini mau melakukan transaksi riba nasi'ah atau riba fadl dengan istrinya. Zaid bin Arqam mau melakukan transaksi riba nasi'ah atau riba fadl dengan istrinya. Nah, istrinya ini merasa enggak nyaman. Akhirnya dia datang ke Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan tentang prakteknya Zaid bin Arqam, mau melakukan jual beli inah dengan istrinya. Mau melakukan jual beli inah dengan istrinya, lalu istrinya ini lapor kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka sang istrinya ini beri pesan sama Aisyah, akhbiri, menunjukkan khitabnya muannas, wanita ya. Sampaikan Zaid bin Arqam. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam, jika dia melakukan jual beli inah, berarti dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah sahabat memandang riba. Sahabat mandang riba itu baru satu riba yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bertakwa sekelas Zaid bin Arqam. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam, transaksi riba yang dia lakukan telah membatalkan jihad dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak mereka yang melakukan transaksi riba kalau sholatnya bisa hilang? Coba tanyakan, Pak. Kebayang enggak mereka yang melakukan transaksi riba puasanya enggak berguna? Tanyakan, Pak. Kebayang enggak mereka yang melakukan transaksi riba umrohnya hilang? Zaman ini enggak kebayang kayak gitu, Pak. Maka bagi para sahabat, mereka membayangkan itu. Sehingga kita ketika bicara masalah halal haram, menganggap itu hal yang aneh, hal yang remeh. Bagi para sahabat, itu menghilangkan amal soleh. Bahkan sampai tingkatan jihad. Siapa di antara kita yang punya amal jihad?
Padahal pelakunya sekelas manusia kita. Yang ibadahnya malas-malesan, maksiatnya banyak, takwanya rendahan, ikhlasnya wallahu alam. Ini pelakunya Zaid bin Arqam. Yang gak bisa dibandingkan dengan manusia zaman sekarang. Sehingga kalau masih banyak orang yang menawar ketika berbicara masalah halal haram, kebayang gak sih kalau amalmu bisa hilang semuanya? Mereka mungkin gak kebayang itu. Ini baru kita bicara untuk halal haram yang saling ridho. Bayangin dengan halal haram yang tidak saling ridho. Kebayang gak dengan para koruptor itu? Kalau semua ibadahnya hilang, semua sholatnya gak berlaku, semua puasanya gak berlaku, mereka gak sampai kebayang seperti itu. Maka betul apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyampaikan sebuah pernyataan. Kami dulu di zaman Nabi SAW melihat sebuah dosa. Kana fi ayunikum adaqqa minasy'ari. Di hadapan kalian menganggap dosa ini lebih lembut daripada rambut. Wa kunna na'udduha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu sebagai dosa besar. Kalau statusnya mungkin enggak berubah. Sama-sama kita paham ini dosa besar. Tapi cara menyikapinya yang berbeda. Sehingga bagi sahabat, mereka melihat dosa besar, bayangan mereka memang besar. Sehingga sampai takut pahala jihadnya hilang, pahala amal A hilang, pahala amal B hilang. Itulah yang dibayangkan oleh sahabat. Kita enggak kepikiran. Kita enggak sampai kepikiran. Saya tahu ini dosa besar, tapi gimana lagi? Ada banyak alasan yang dia sampaikan. Jadi status dosa besarnya sama. Dia mengakui itu dosa besar, sahabat juga mengakui itu dosa besar. Setelah sama-sama mendapatkan pemahaman tentang bahaya riba. Cuman bagaimana cara menyikapi berbeda. Sehingga mungkin kalau praktek seperti ini, bagi orang di zaman sekarang, cuman kayak gitu, apalagi sama istrinya. Yang penting kan saling ridho untuk sebuah praktek jual beli ina. Tapi Aisyah radhiyallahu anha memberikan pesan, akhbiri Zaid bin Arqam, sampaikan kepada Zaid bin Arqam, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ayyatuba, kecuali kalau dia bertobat. Pelanggaran seperti ini banyak sekali terjadi di masyarakat dan mungkin enggak ada bayangan kalau itu bisa membatalkan amal perbuatannya. Jadi kita bisa ngukur kualitas batin antara orang zaman sekarang dengan kualitas batin manusia di zaman sahabat. Orang zaman sekarang tahu itu dosa, dia sadar ini maksiat, tapi seneng ya Pak, enak Pak, saya butuh, saya ini dan seterusnya. Dan tidak ada rasa takut karena dia tidak punya bayangan kalau itu bisa membahayakan amal perbuatannya. Karena itulah salah satu di antara ancaman yang banyak diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ancamannya apa Pak? Pahalanya hilang, amalnya hilang. Seperti kesyirikan. Lain asyrakta layahbatanna amalu. Seperti contohnya mengeraskan suara, melebihi dari suara Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, antubtilu a'malakum wa antum la tash'urun. Kalian membatalkan amal kalian sementara kalian tidak merasa. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu bisa menghilangkan amal kalian tanpa sadar. Hanya berbicara lebih keras melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak dengan orang yang berbicara mendahului hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ada hadis dibuang ke belakang, ini ucapanku yang dipakai. Hadisnya enggak berlaku. Lebih parah mana? Daripada orang yang sebatas meninggikan volume suaranya melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih parah yang tadi Pak. Meninggalkan sunnah. Ini hadisnya jelas. Ini itu enggak berlaku, enggak relevan di zaman sekarang. Yang tepat tuh kayak gini. Sehingga hadisnya dibuang, ucapan dia yang ditaruh di depan.
mana yang lebih parah keadaannya. Kebayang enggak orang seperti ini kalau amalnya bisa hilang? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Sehingga ada banyak orang yang terkadang melakukan pelanggaran dan dia mungkin masih bisa tertawa, dia masih bisa bahagia, dia enggak bayangin kalau itu sebenarnya berbahaya bagi kehidupannya. Sekarang kita lihat yang kedua. Kedua, khilaf yang terjadi pada salah satu dari 3 masalah berikut. A. Tidak ditegaskan dalam dalil baik Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas jali. B. Khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai kesahihan hadis. Atau C. Ada dalil yang sahih tapi memiliki banyak kemungkinan makna atau multi tafsir. Baik, Anda hafalkan 3 ini ya. Kalau ada perbedaan yang kondisinya 3 ini, itulah ikhtilaf ijtihadiyah yang ditoleransi. Yang pertama apa? Tidak ada dalil yang tegas baik dari Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas yang jali. Yang kedua, khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan hadis. Perbedaan dalam menilai keabsahan. Yang satu menilai hadis ini sahih, yang satu menilai hadis ini dhaif. Itu masuk kategori khilaf ijtihadiyah. Sehingga tidak boleh saling mengingkari. Yang berpendapat hadis ini dhaif tidak lebih mulia daripada yang berpendapat hadis ini sahih. Oh, ini hadisnya dhaif, ini tidak boleh diamalkan. Saya meyakini ini sahih. Terus siapa yang lebih mulia? Ya, ini khilaf ijtihadiyah. Paham ya? Baik. Karena terkadang ada pemahaman seperti ini yang mengatakan hadis ini dhaif lebih seolah-olah lebih tinggi derajatnya. Ini juga keliru. Karena menurut mereka yang mengatakan hadis ini sahih, dia juga punya pertimbangan yang kuat untuk menilai hadis ini sahih atau hasan. Baik. Kemudian contohnya apa sih Pak? Misalnya sholat tasbih itu kan termasuk khilaf dalam masalah penilaian hadis. Sebagian menilai hasan, sebagian menilai dhaif. Kesimpulannya gimana? Ya, kalau kita sepakat dengan prinsip bahwasanya perbedaan pendapat yang berangkat dari perbedaan dalam penilaian keabsahan hadis, ini masuk ikhtilaf ijtihadiyah. Ya sudah, berarti di situ tidak ada pengingkaran. Sehingga kita tidak menilai wah ini sholat bid'ah, tidak. Kalau Anda tidak sependapat, silahkan. Tapi bagi mereka yang menilai ini hasan hadisnya, ya berarti silahkan dia amalkan sesuai dengan konsekuensi dia dalam menilai hadis itu sebagai hadis yang diterima. Itu contoh ya. Apakah contoh ini benar? Nah, Anda nanti bisa cari. Betul enggak ada yang menilai hadis itu hasan? Contoh yang lain. Keutamaan surat Yasin untuk dibaca setiap malam Jumat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu. Kalau kemudian status hadisnya dhaif dan semua ulama sepakat dhaif, ya kita tidak punya alasan untuk membelanya. Tapi kalau ada ulama ahli hadis yang menilai ini hasan, Pak. Dia bisa punya pertimbangan kalau ini hadisnya hasan. Ada beberapa jalur yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, berarti kita punya pertimbangan untuk mengatakan kalau ini bisa diterima. Masuk khilaf ijtihadiyah. Sebagaimana membaca surat Al-Kahfi. Itu bertahan cukup lama di kalangan orang ngaji. Begitu ada fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, goyang insyaallah. Di Jogja ribut, Jakarta ribut, Surabaya ribut, di mana-mana ribut. Waduh. Loh, kenapa kok ribut? Bukankah kita sudah terbiasa dengan seperti itu? Tapi rasanya aneh, Pak. Baru tahu kalau ternyata hadisnya selama ini adalah hadis yang dhaif. Kita yakini selama ini sahih. Ya, karena Anda terbiasa dengan seperti itu. Baik. Yang ketiga, ada dalil yang valid tapi multi tafsir. Bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B atau C. Contoh firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak disentuh kecuali orang yang disucikan. Apa yang makna al-mutahharun di situ? Ada yang menerjemahkan atau menafsirkan
harus orang suci dari hadas kecil maupun besar. Maka manusia yang hadas tidak boleh nyentuh mushaf. Ada yang mengatakan mutahharun di situ malaikat yang disucikan oleh Allah. Dan ada beberapa tafsir yang lain. Jadi ada multi tafsir. Baik, itu salah satu contoh. Selanjutnya, Perbedaan pendapat semacam ini sering diistilahkan dengan al-masail al-ijtihadiyah. Khilaf di bagian inilah yang ditegaskan para ulama bahwa tidak ada pengingkaran di sana karena adanya ruang untuk berijtihad. Ibnu Qudamah mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yunkira ala ghairihi al-amalu bimadhhabihi fa innahu la inkara 'ala al-mujtahidati. Seseorang tidak layak mengingkari orang lain yang mengamalkan mazhabnya karena tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, al-adab asy-syar'iyyah. baik. Jadi kenapa di sini tidak boleh ada pengingkaran? Karena antara satu dengan yang lain punya peluang yang sama. Misalnya pendapat A, B, C, gitu ya. Pendapat A mengatakan amal ini dianjurkan. Pendapat B mengatakan amal ini tidak dianjurkan. Pendapat C mengatakan amal ini hadisnya palsu. Jadi berangkat dari sisi menilai hadis. Terus mana yang dipakai? Semuanya punya latar belakang untuk menguatkan atau melemahkan hadis itu. Ya sudah, pendapat satu tidak lebih mulia daripada pendapat yang kedua dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya perlu dicatat, apa makna tidak boleh mengingkari? Perlu dicatat bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah mengingkari dalam arti menilai salah dan berdosanya orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Nah, bagian ini yang perlu Anda catat ya. Tidak boleh mengingkari itu, tidak boleh memvonis salah dan berdosa. Kalau kamu seperti ini, kalau kamu enggak kunut, dosa loh. Nah, itu tidak boleh ya. Dan juga sebaliknya, kalau kamu kunut, dosa. Nyebut dosa seperti ini tidak boleh. Selanjutnya, Adapun diskusi dalam rangka menyimpulkan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah hal yang tidak dilarang dalam rangka keluar dari khilaf. Insyaallah tentang masalah ini akan ada pembahasan tersendiri. baik, pertanyaan. Jika saya dalam masail ijtihadiyah ya, ada masail ijtihadiyah. Ada 3 pendapat ulama tadi. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Sudah? Saya memilih pendapat A. Boleh enggak saya menyalahkan pendapat B dan C? Kalau saya memilih pendapat B, boleh enggak saya menyalahkan pendapat A dan C? Sudah masuk waktu Isya? Sudah? Kurang berapa menit? Kurang 14 detik. Berarti saya tegaskan ulang. Kalau saya memilih pendapat C, boleh enggak saya menilai salah pendapat A dan B? Baik, silakan dipikir sambil dzikir. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Baik. Kembali kepada pertanyaan tadi. Jika terjadi perbedaan pendapat yang masuk dalam ranah khilaf ijtihadiyah, yang berarti apa Pak? Perbedaan yang ditoleransi. Anggaplah di situ ada 3 pendapat, A, B, dan C. Jika saya memilih pendapat A, boleh enggak saya menilai salah pendapat B dan C? Boleh atau tidak? Boleh. Baik, voting aja ya. Yang mengatakan boleh angkat tangan. 1, 2. Yang mengatakan tidak boleh, berimbang. Kenapa enggak boleh menilai salah? Karena ijtihad. Kenapa boleh menilai salah? Karena pilihan. Maksudnya pilihan? Ya, saya sudah milih. Kenapa saya boleh menilai salah yang lain? Kalau di sini ada 2 bola, lalu saya minta bagi 2 kelompok. Ini bola putih sama bola merah. Silakan Anda pilih. Anda milih bola putih, yang satunya milih bola merah. Boleh enggak yang milih bola putih menyalahkan yang merah? Kamu salah, kenapa kamu milih merah? Kamu salah, kenapa kamu milih putih? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada nilai benar dan salah. Memilih seperti ini tidak ada nilai benar dan salah. Baik. Sekarang tadi ada 3 pendapat ulama A, B, C. Saya memilih pendapat A. Boleh enggak saya menyalahkan pendapat B? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada benar dan salah. Ya beda Thomas. Baik. Perhatikan ini ya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya kesalahan, mengingkari kesalahan itu tidak sama dengan menilai itu maksiat. Paham ya? Menilai kesalahan itu tidak sama dengan mengatakan itu maksiat. Sehingga kalau saya mengatakan kamu salah, itu tidak sama dengan mengatakan kamu berdosa. Apalagi mengatakan kamu masuk neraka, itu beda semua itu. Kamu salah dengan kamu berdosa sama atau beda? Beda. Baik. Kamu salah, apakah sama dengan kamu masuk neraka? Tidak ada hubungannya. Saya hanya menyalahkan, saya tidak mengatakan kamu masuk neraka. Orang yang baperan aja yang suka bilang kayak gitu. Suka ngapling surga dan kita tuh nggak ngomong kayak gitu kok. Tapi kita salahkan perbuatan kamu itu salah. Kamu sok benar sendiri, nyalah-nyalain orang, masukkan orang ke dalam neraka. Itu orang baperan ya, yang dia anti kritik, nggak mau disalahkan ketika jelas salah. Baik, ini yang perlu dipahami, bahwasanya menilai salah itu tidak sama dengan mengatakan dia berdosa. Diterima nggak ini? Diterima ya? Baik. Yang kedua, mustahil secara logika ketika ada 2 yang berbeda tapi nilainya sama. Ada 2 yang berbeda tapi dia punya nilai yang sama. Sehingga pendapat A beda dengan pendapat B. Itu enggak mungkin A benar, B juga benar, itu enggak mungkin. Sehingga konsekuensinya ketika kamu menilai A benar, maka kau akan menilai A salah. Karena tidak mungkin A benar di saat yang sama B juga benar. Masuk akal enggak? Tidak mungkin ya. Ketika Anda menilai yang benar nih A, B juga benar, kan tidak ada. Kalau yang benar A berarti konsekuensinya B salah. Tapi menilai pendapat B salah tidak sama dengan siapa yang mengambil pendapat B berdosa. Paham ya? Baik.
Sehingga dalam hal ini misalnya terjadi khilaf ijtihadiyah. Contohnya apa Mas? Yang antum sering lakukan ketika jadi imam di MPD? Mengeraskan basmalah. Mengeraskan basmalah, al-jahr bil basmalah dan sir bil basmalah. Mengeraskan bacaan basmalah pada saat sholat jahriyah untuk surat Al-Fatihah. Ini sunnah ataukah tidak sunnah? Jadi yang lebih sesuai sunnah keras atau pelan? Saya mengambil pendapat, menurut saya pelan lebih sesuai sunnah. Maka saya menilai yang mengeraskan salah. Apakah berarti saya mengatakan yang mengeraskan bacaan basmalah berdosa? Tidak. Saya mengatakan ini pendapat salah, itu tidak sama dengan mengatakan itu berdosa. Jelas insyaallah? Baik. Maka menilai pendapat A benar, konsekuensinya Anda akan menilai pendapat B salah. Nah, yang disalahkan jangan baper. Berikan alasan yang sama agar kamu bisa memiliki penguat untuk mempertahankan pendapatmu dan bisa menilai salah pendapat A. Jangan terus ketika salah, isinya kok cuma suka menyalahkan orang. Nah, ini baper duluan, diskusi kok baper toh Mas. Udahlah, yang suka baper gak usah diskusi aja. Jadi orang awam lebih baik. Tapi kalau dia punya pertahanan, saya juga punya dalil, punya alasan. Menurut saya B yang benar, alasannya seperti ini. A yang salah. Ya silahkan, itulah diskusi. Maka di sini kita sampaikan, yang tidak diperbolehkan adalah melakukan pengingkaran dalam arti menilai perbuatan itu maksiat, tapi tidak menutup ruang untuk berdiskusi dalam rangka mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan cara beradu argumen. Nah, inilah yang terjadi pada ulama masa silam. Ada dua ulama, mereka beda pendapat. Ketika ketemu mereka berdialog. Ulama satu berpendapat A, ulama dua berpendapat B. Saat ketemu mereka dialog, ya debat, diskusi. Selesai diskusi, ulama satu berpendapat B, ulama dua berpendapat A. Mereka silang. Jadi hasil akhir diskusinya mereka tukar menukar pendapat. Masya Allah. Itu hanya terjadi di antara ulama ya. Kalau di tempat kita kan ngotot-ngototan, hasil akhirnya adalah saling tegang. Kalau dulu tidak, malah mereka barter pendapat. Saya kok kayaknya cocok sama pendapat kamu, ini malah cocok sama pendapat itu. Begitu mereka pulang, ganti pendapat. Masya Allah. Seperti itulah diskusi ilmiah. Nah, kalau kita biasakan yang seperti ini dengan satu kata kunci, dilarang baper ya. Insya Allah diskusi ilmiah akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau orang gampang baperan, itu kayaknya gak cocok belajar fikih Pak. Mungkin lebih cocok sudahlah jadi orang awam saja, karena dia orang yang baperan. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wa